Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kota Bekasi. Hari ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Bersama saya, Ana Nur Hasanah dari TKIP Global Insani. Saya Arima Maesaro dari SDN Bekasi Jaya 7. Saya Utara Jami dari SDN Arun Jaya 4. Kami akan berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee secara bergantian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Ana. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bu Ana gimana kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah baik. Baik Ibu, hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan coachee ya. Kita akan melakukan pra-observasi sebelum Ibu melakukan coaching hari ini. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, nanti akan ada beberapa pertanyaan dari saya. Namun sebelum itu, saya akan sampaikan tentang rubrik penilaian rubrik penilaian coaching hari ini. Nah, pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa juga Ibu disesuaikan ya dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melakukan coaching hari ini. Pertanyaan pertama, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching saya dalam hal kesadaran penuh ya Bu Ana, kemudian yang kedua menjadi pendengar yang aktif, kemudian yang ketiga saya ingin mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, seperti itu Bu Ana. Oke, baik, itu ya kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ani. Lalu kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Nah, saya ingin betul-betul mengembangkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Ana. Karena selama ini saya merasa ketika beberapa kali praktik coaching, saya masih kesulitan dan saya ingin lebih meningkatkannya hari ini. Oke, jadi secara spesifik kompetensi yang ingin Bu Animah kembangkan ya, itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu ya. Nah, oke, yang terakhir nih Bu Ani, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Ani dalam proses coaching kali ini? Saya berharap pada proses coaching ini dengan mengajukan pertanyaan berbobot tadi, coachee saya itu bisa menemukan dan menggali sendiri solusi-solusi dari permasalahannya. Oke, baik. Jadi dari pertanyaan berbobot yang Bu Ani ajukan nanti bisa menghasilkan solusi ya dari coachee yang akan melakukan coaching dengan Bu Ani nanti. Oke, baik Bu Ani mah. Demikian pra-observasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coachee-nya nanti. Semangat dan sukses ya Bu. Selalu semangat. Terima kasih Bu Ana. Oke, terima kasih Bu Ani. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Ani. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kabar kita semua baik. Cuman semalam Bu Ika WA katanya ada yang mau didiskusiin nih. Kenapa Bu Ika? Bener, saya punya masalah Bu Ani. Jadi di kelas saya tuh, saya kan ngajar kelas 4 kan sekarang. Ternyata di kelas saya itu ada satu anak yang bacanya belum lancar. Jadi kan dia kalau belajar itu pasti banyak kendala ya, karena kan materinya sudah banyak, udah ya harusnya memang dia bisa baca gitu. Nah, cuma ini nih masalahnya nih anak ini memang belum lancar membacanya. Nah, di situ. Jadi saya simpulkan bahwa permasalahan Bu Ika itu
ada satu anak di kelas 4 yang belum bisa membaca. Benar. Dan itu menghambat di semua pelajaran ya Bu Ika Iya, ya. pastinya. Baik, berarti apa nih harapan dari Bu Ika dari percakapan kita kali ini? Harapan saya tuh saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya ini. Bagaimana saya mencari jalan keluarnya nih untuk anak ini yang bacanya memang belum lancar gitu loh Bu Ani. Baik, mengenai anak itu sendiri ya Bu Ika ya. Menurut Bu Ika apa saja sih penyebab dari kebelum-bisaan membaca dari anak tersebut Bu Ika? Kalau saya lihat-lihat sepertinya yang pertama anak itu kurang termotivasi mungkin ya. Jadi anaknya juga diem. Terus kayak nggak ada, kurang semangatnya kurang. Entah mungkin memang anak itu kurang nyaman atau mungkin pembelajarannya, ya saya nggak menyalahkan guru-guru sebelumnya, barangkali itu mungkin karena pengaruh dari pembelajaran di tahun sebelumnya. Terus atau mungkin ibu dari orang tua kali ya, faktor orang tua gitu yang membuat anak ini tuh jadinya lambat gitu untuk bisa bacanya dibanding teman-teman yang lain. Baik, jadi anak itu memang motivasi belajarnya kurang. Terus Bu Ika juga melihat orang tuanya kurang berperan dalam membimbing dia belajar ya Bu ya. Lalu apa aja sih Bu nih yang selama ini nih sudah pernah Ibu lakukan? Kalau sudah dilakukan sih saya komunikasi sama guru sebelumnya yang pasti untuk menanyakan kenapa anak ini sampai sekarang tuh bacanya belum lancar gitu. Ternyata ya memang itu anaknya kurang, motivasinya kurang, jadi lambat gitu dibanding temennya. Terus mungkin ke orang tua kali ya, saya akan ini deh ke orang tuanya mungkin komunikasi gitu. Baik, jadi langkah yang akan dilakukan oleh Bu Ika tadi? Mungkin yang pertama saya coba dengan memberikan tambahan di luar dari belajar di kelas. Jadi khusus untuk membimbing membaca anak itu sendiri. Terus yang keduanya mungkin dengan pembelajaran yang kreatif ya, maksudnya cara membaca yang membuat anak itu jadinya senang gitu, motivasinya jadinya bertambah karena kan dia suka gitu belajar membacanya. Ternyata menyenangkan. Mungkin selama ini itu anak kalau belajar baca tuh menurut dia membosankan gitu, mungkin yang begitu-begitu aja metodenya. Terus mungkin juga saya akan ke komunikasi dengan orang tua ya, supaya support dari orang tua juga ada gitu di rumah, jadi ada perannya. Mungkin nanti kita bisa diskusikan bagaimana cara nanti ibunya nanti mengajarkan di rumah seperti ini biar nanti nyambung ke saya di kelas, misalnya seperti itu. Atau misalkan dengan video-video membaca di rumah nanti dilaporkan ke saya, jadi kan saya bisa lihat progresnya sampai mana, seperti apa, jadi nanti saling nyambung gitu antara orang tua dengan saya di sekolah. Seperti itu ya Bu. Jadi Bu Ika ini luar biasa ya, jadi Bu Ika itu ingin membangun kolaborasi juga dengan orang tua. Iya. Kemudian Bu Ika juga akan memberikan jam pelajaran tambahan khusus untuk membaca ya Bu, dan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan supaya anak tersebut juga lebih termotivasi nih. Iya, betul. Baik, untuk melaksanakan hal tersebut Bu Ika, apakah ada bantuan atau dukungan nih yang Bu Ika perlukan dalam melaksanakan rencana tersebut? Ya, kalau bantuan sih mungkin saya lebih sering sharing ya sama guru yang sebelumnya, supaya saya juga lebih tahu ini anak harusnya ditanganinya seperti apa gitu. Paling itu aja Bu. Jadi Ibu Ika ingin berkolaborasi juga ya dengan benar. guru-guru sebelumnya supaya tujuannya itu bisa tercapai. Kapan nih Bu Ika kira-kira rencana ini akan dilaksanakan? Secepatnya ya, mungkin besok mulai saya lakukan sedikit-sedikit. Wah, luar biasa. Supaya sudah cepat langsung teratasi. action ya Bu Ika ya. Mudah-mudahan nanti rencana yang Bu Ika sudah agendakan ini tuh bisa berjalan dengan lancar. Dan saya berharap nanti di pertemuan berikutnya nih saya bisa mendengar kabar bahwa anak tersebut sudah mulai ada perkembangan nih dalam segi bacanya. Iya. Terima kasih ya Bu Ika sudah mau berbagi dengan saya hari ini. Banyak sekali insight yang ditemukan. Bagaimana nih Bu
pertanyaan terakhir. Bagaimana perasaan atau hal yang Ibu dapatkan nih dari percakapan kita kali ini? Yang pasti saya senang ya Bu ya, karena kan dengan percakapan kita ini akhirnya saya menemukan solusi untuk permasalahan saya yang dari kemarin tuh saya udah pikir ini harusnya gimana ya, tapi saya perlu ngobrol gitu. Jadi dengan adanya coaching ini saya jadinya menemukan solusinya. Mudah-mudahan sih nanti berhasil ya Bu ya. Amin. Saya akan selalu mendoakan Bu Ika sukses selalu untuk karirnya ya Bu Ika. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Ana. Wah, alhamdulillah ya. Bagaimana tadi? Sudah melakukan coaching dengan Bu Ika? Berjalan dengan lancar? Sudah, alhamdulillah Bu Ana berjalan dengan lancar. Oke, alhamdulillah ya. Nah, Bu Ani setelah melakukan observasi tadi dengan Koci, dengan Bu Ika, ada sedikit pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan ya. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada coaching kali ini terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Ani? Baik, tadi itu saya sudah melaksanakan coaching ya Bu Ana, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian saya sudah merasa bahwa saya sudah berusaha supaya kegiatan coaching itu berjalan menggunakan alur tirta. Jadi pertanyaan-pertanyaannya pun memang sudah sesuai dengan langkah-langkah tirta. Kemudian terkait dengan indikator pencapaian, saya juga tadi sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi di akhir Bu Ika sebagai coach juga bisa menyelesaikan atau menemukan ide-ide dari pemecahan masalahnya sendiri. Oke, baik. Jadi tadi indikator yang ingin dicapai sudah tercapai ya pada coaching tadi yang sudah dilakukan. Betul. Oke, baik. Dari coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Ani dengan coachingnya Bu Ika, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ani. Yang pertama, Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya, sesuai dengan tadi Bu Ani sampaikan, sudah melakukan dengan alur tirta dari mulai alur yang pertama hingga alur yang terakhir. Lalu sudah mendengarkan percakapan dengan fokus, artinya Bu Ani ini sudah menghadirkan dirinya dalam melaksanakan coaching ya, mendengarkan dengan baik dengan coachingnya. Dan Ibu pun tadi betul sesuai, sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Hebat sekali nih Bu Ani mah ya. Luar biasa, sudah melakukan coaching dengan sangat baik sekali. Mudah-mudahan Bu Ani mah sebagai coach ya bisa meningkatkan terus kompetensinya ya, kompetensi terutama kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ani mah. Oke, yang terakhir yang ingin saya tanyakan nih Bu Ani, kompetensi apa lagi sih ya yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Sebetulnya semua kompetensi, 3 kompetensi dalam coaching itu memang harus benar-benar dikuasai oleh seorang coach ya Bu Ana. Namun dari kegiatan coaching ini saya sepertinya masih harus fokus di indikator dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot sih Bu Ana. Karena sepertinya itu membutuhkan latihan-latihan yang konsisten juga dari saya supaya semakin berkembang kompetensinya. Oke, baik. Jadi untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu memang harus selalu kita asah gitu ya. Dengan semakin banyak kita melakukan coaching, pasti Bu Ani pun akan terbiasa untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul banget. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ani sudah melakukan coaching ya dengan sangat baik dan juga sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Oke, semangat terus Bu Ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.